semuanya. Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami mengenai penawaran, jasa pembuatan sistem informasi laundry. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gayana dengan NIM akhir 60. Saya Angel dengan NIM akhir 57. Saya Emma dengan NIM akhir 72. Oke, baik. Selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh teman saya Emma. Silakan Emma waktunya. Terima kasih Gayana. Kami dari Triti, tim pengembang aplikasi dan sistem informasi. Kami akan mempresentasikan proposal penawaran jasa pembuatan sistem informasi laundry terintegrasi yang kami rancang untuk membantu operasional laundry skala besar agar berjalan lebih efisien, modern, dan akurat. Nah, seperti yang kita ketahui, perusahaan laundry yang melayani ribuan klien seperti hotel dan villa memiliki proses bisnis yang sangat kompleks. Dalam praktiknya, seringkali masih digunakan metode manual atau semi-digital yang menimbulkan sejumlah kendala antara lain pencatatan yang tidak akurat, keterlambatan dalam pembuatan invoice, sama laporan keuangan yang tidak real-time. Berdasarkan kondisi tersebut, kami dari Triti menawarkan solusi berupa sistem informasi laundry yang terintegrasi dan mampu mendukung operasional secara menyeluruh. Nah, sistem ini akan kami bangun dengan fitur-fitur utama sebagai berikut. Ada manajemen customer, yang dimana dimulai dari input data pelanggan seperti hotel atau villa, lalu menyimpan riwayat transaksi pelanggan ke tempat penyimpanan untuk informasi customer. Lalu ada manajemen barang masuk dan keluar, yang dimana dia menginput data barang masuk dengan jenis, jumlah, dan waktu, lalu mengupdate status proses laundry secara real time, dan barang keluar dilengkapi dengan tanda terima digital. Lalu ada pembuatan invoice otomatis, yang dimana dia tagihannya dibuat otomatis berdasarkan data layanan dan dapat diekspor ke PDF dan dilengkapi dengan riwayat pembayaran dan status tagihan. Lalu yang terakhir ada pembukuan dan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan harian, mingguan, dan bulanan akan kami buat, serta ada rekap tagihan per klien, lalu ada grafik performa operasional laundry. Untuk teknologi dan tools yang kita gunakan adalah seperti Draw.io untuk membuat perancangan sistem dan diagram ERD, lalu VS Code untuk text editor modern untuk pengembangan berbasis PHP dan SQL, lalu ada Docker untuk menjamin sistem berjalan konsisten di berbagai server, dan ada XMPP untuk menjalankan server lokal dan melakukan uji coba sistem. Nah, berikut adalah tahapan pengerjaan dan durasinya. Di sini untuk analisis kebutuhan sistem berdurasi 3 hari, desain database dan mockup berdurasi 3 hari juga, pengembangan fitur sistem berdurasi 7 hari, untuk pengujian dan debugging ada 3 hari, dan revisi dan dokumentasi berdurasi 2 hari, dan total estimasinya adalah 18 hari kerja. Nah, untuk estimasi biaya investasi yang kami tawarkan adalah sebagai berikut. Untuk desain database dan arsitektur sistem, yaitu sebanyak Rp750.000, pengembangan aplikasi atau core system sebanyak Rp2.500.000, lalu modul invoice dan pembukuan otomatis sebanyak Rp1.250.000, dan testing, revisi, dan dokumentasi sebanyak Rp500.000.
dan total biaya investasinya sebanyak 5 juta. Harga ini masih bisa disesuaikan apabila ada permintaan tambahan dari pihak klien. Nah, demikian pemaparan proposal penawaran jasa dari kami. Kami berharap solusi yang kami tawarkan ini dapat membantu mempercepat digitalisasi operasional laundry di perusahaan Anda, serta meningkatkan efisiensi kerja. Kami sangat terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai penyesuaian fitur, tampilan, dan alur kerja sesuai kebutuhan perusahaan Anda. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Oke, jadi berikut adalah PRD dari Sistem Informasi Manajemen Laundry yang sudah kami kembangkan. Total terdapat 5 entitas utama yang merepresentasikan proses bisnis laundry secara menyeluruh, mulai dari manajemen customer, pencatatan laundry, hingga pembuatan invoice dan pencatatan transaksi keuangan. Nah, di tabel customers berisi data pelanggan seperti nama, nomor HP, email, alamat, dan waktu registrasi. Lalu selanjutnya ada tabel laundry orders yang mencatat setiap pesanan laundry yang terhubung ke pelanggan melalui customer ID. Di tabel laundry orders ada customer ID, selain customer ID ada status, entry date, exit date, notes, dan create add. Lalu laundry orders terhubung ke dua tabel. Salah satunya ada laundry items yang berisi order ID, item name, quantity, price per unit, dan total price. Tabel laundry items ini menyimpan detail barang yang dicuci dalam setiap pesanan. Lalu ada tabel invoice. Lalu selanjutnya, tabel yang terhubung dengan laundry orders ada invoices yang berisi orders ID, invoice date, total amount, is paid, dan payment date. Tabel ini digunakan untuk mencatat tagihan yang diterbitkan dari setiap pesanan. Lalu yang terakhir ada tabel transaction yang mencatat aliran keuangan masuk dan keluar. Di tabel ini ada invoice ID, ada type, ada amount, description, dan transaction date. Nah, relasi antar entitas didesain dengan foreign key yang terhubung secara logis. Misalnya kayak di satu customer gitu bisa memiliki banyak laundry order atau one to many. Dan satu order bisa memiliki banyak item. Sementara itu, setiap order memiliki satu invoice. Dan satu invoice bisa memiliki banyak transaksi terkait. Oke, sekian dari presentasi saya. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya Emma dan Angel. Sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari sistem yang telah kami buat. Nah, pertama, yang tadi sudah Angel jelaskan, kami merancang ERD untuk menggambarkan struktur relasi antar data seperti customer, barang masuk, barang keluar, invoice, dan pembukuan. Nah, tujuannya tuh agar database terstruktur dan relasinya jelas. Setiap transaksi terhubung ke customer dan semua data disimpan dengan rapi. Nah, tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf karena laptop yang saya gunakan untuk membuat sistem dari laundry ini mengalami sedikit gangguan karena memori yang tidak cukup.
yang mengakibatkan Docker dan PHP MyAdmin tidak bisa dibuka. Namun saya akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana sistem kami ini berjalan. Nah, jadi sistem ini kami kembangkan menggunakan PHP dan MySQL karena ringan dan cukup untuk kebutuhan internal perusahaan. Ya, kami membuat beberapa halaman utama, yaitu seperti ada login, ada juga dashboard, terus ada manajemen customer, dan barang masuk dan keluar, dan juga ada invoice dan pembukuan. Jadi semua data tersimpan ke MySQL yang kami hubungkan melalui DB PHP. Jadi admin bisa login dan langsung menginput data dari form yang kami buat. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan sistem yang telah kami buat. Nah, di sini tuh ada login admin. Di sini saya akan login sebagai admin. Terus di sini. Nah, admin akan dibawa ke dashboard admin. Nah, di sini tuh ada fitur-fitur yang kami buat untuk mengelola sistem laundry seperti kelola customer, barang masuk, barang keluar, invoice, pembukuan, dan juga ada fitur logout-nya. Seperti di sini misalnya kasih tambah hotel star misalnya. Terus alamatnya Jalan Pukat Badung. Nomor HP 08 sempat. Nah, customer berhasil ditambahkan. Ini untuk form tambah customer-nya. Dan selanjutnya ada barang masuk yang bisa kita pilih, customer yang tadi telah kita input dari Hotel Star. Nama barangnya misalnya nama barangnya misalnya karpet. Jumlahnya 5 misalnya. Nah, tanggal masuknya misalnya tanggal 18. Nah, ini simpan. Nah, setelah itu data dari barang masuk sudah berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya barang keluar. Wah. Tadi pilih Hotel Star yang telah kami input. Terus ini pilih tanggal keluarnya misalnya hari ini. Terus status pembayarannya lunas ya. Simpan. Nah, barang keluar berhasil disimpan datanya. Terus yang selanjutnya ada invoice atau nota tagihan yang biasanya juga dikenal dengan rincian pembayaran dari customer. Seperti ini. Terus yang terakhir di sini ada pembukuan yang dimana laporan pembukuan ini menampilkan catatan customer, barang, jumlah, tanggal keluar, total pembayaran, dan total pendapatan. Gitu. Nah, di sini juga ada fitur logout untuk memastikan memastikan keamanan dan hanya admin yang bisa masuk. Ya, seperti itu. Dan untuk memastikan sistem ini scalable dan aman, kami menggunakan Docker Compose. Tetapi Docker-nya tidak bisa dibuka karena sesuatu dan lain hal. Dan di dalam Docker itu kami menyetap 3 service. Yang pertama ada master database untuk write, terus ada slave database untuk read only, terus ada backup otomatis tiap jam 2 pagi ke folder lokal. Nah, hal ini tuh untuk memastikan bahwa data tetap aman walaupun server utama bermasalah, backup berjalan dengan lancar. Gitu. Terus selanjutnya ini juga melakukan testing langsung di browser lokal dengan SAMPP untuk fitur-fitur yang bisa diakses oleh admin, tetapi karena suatu dan lain hal lagi, jadi
Sampipinya tidak bisa diakses. Seperti itu. Ya. Baik, sekian yang kami bisa sampaikan. Jadi sistem yang kami buat saat ini tuh sudah berjalan secara fungsional, mulai dari input customer, barang masuk dan keluar, hingga pembuatan invoice dan pembukuan. Namun, sistem ini belum 100% selesai. Jadi sistem yang kami tampilkan ini belum memakai tampilan UI yang sepenuhnya dirancang untuk estetikan. Namun kedepannya sistem ini akan terus kami kembangkan termasuk dalam hal tampilan antarmuka atau UI, terus ada fitur cetak invoice otomatis, hingga laporan keuangan yang lebih lengkap. Kami percaya dengan fondasi sistem yang sudah fungsional ini, proses pengembangan selanjutnya akan lebih mudah dan lebih baik lagi. Jadi, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.